Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel saya. Kali ini kita berkunjung ke Desa Bauh Gunung Sari, Kecamatan Kampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Nanti kita akan bincang-bincang sama peternaknya. Kita tanyakan untuk sistem ternaknya beliau. Ini dengar-dengar beliau juga seorang guru sekolah, teman-teman. Makanya nanti kita tanyakan untuk ternaknya. Dia seorang guru, kenapa kok mau ikut-ikutan di usaha ternak sapi? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat dengan beternak, menjaga imun tubuh, tentunya kita bisa bebas beraktivitas. Keren. Ya Pak, ngomong-ngomong ini sebelumnya bisa diperkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Rusdi Rustanto. Kalau di desa biasa dipanggil Aris Guru gitu, biasanya nggak Aris itu banyak di sini Mas. Kemudian alamat di RT 10 Dusun 3 RW 3 Desa Bauh Gunung Sari, Kampung Udik, Lampung Timur. Oh iya Pak, ini kalau boleh tahu, jenengan kan dengar-dengar seorang guru ini, guru sekolah. Iya, guru SMK Mas. SMK ya? Nah, nanti kalau subscriber jenengan yang anak SMK mesti ngerti wah guru paling ternak sapi. Iya, ini yang saya mau tanyakan itu, kenapa jenengan seorang guru kok mau ikut-ikutan di Awalnya terjun di gini ternak? Mas, awalnya saya dulu sebenarnya ternak kambing dulu. Awalnya kambing. Ya, jadi yang ini yang sekarang jadi bank pakan ini dulu kandang kambing. Kapasitas 25 ekor dulu, dia sambilan untuk sekolah biar kambing. Gimana ya, terus cari pakan kambing waktu itu ya sempat agak susah, kemudian pernah ditugaskan memimpin sekolah juga sehingga ternaknya kacau, artinya kambing habis kejual. Sempat jadi kepala sekolah. Ya, di Mitra Bakti dulu Mas selama 3 tahun. 3 tahun ya. Ya, kemudian sama jadi kepala sekolah hilang naluri ternak saya karena saya harus ngurus sekolahan dan lain-lain ya, waktu banyak bercerita di sana. Padahal dari kecil kami udah dibiasa untuk belajar ternak, memang ternak kambing dari kecil. Kalau sapi memang baru belum lama ini, tapi dulu masih SD kelas 2, kelas 3 itu saya udah berani mandiin sapi sekali tuh Mas. Ya bareng teman-teman tuh udah berani gitu kan. Itu dulu sapinya orang tua gitu ya. Sapinya Pak D waktu itu. Oh, Pak D. Karena orang tua itu biarnya kambing gitu. Saya hobi gitu loh. Sapi itu hobi. Dari aktivitas rutin bangun tidur mandi sapi, terus pulang mandi sarapan berangkat sekolah itu dulu ya, habis subuh udah. Nah, kemudian saya pernah sakit kolesterol dan asam urat Mas, agak parah sampai dokter aja dulu ya bilang udah serius gitu kan. Saya berpikir kembali, ya harus hidup sehat. Hidup sehat itu dengan cara ya harus berkeringat, makan yang bagus gitu kan. Nah, saya mikir kalau saya cuma olahraga, keringat saya sepertinya ya terbuang gitu aja Mas. Serba sia-sia. akhirnya saya ternak ini, jadi sore gini habis sholat asar langsung bersihin kandang, ngeracik pakan, ngasih pakan, kemudian nanti setelah itu baru cari hijauan. Jalan untuk makan besok Mas, karena kalau hijauan saya layukan dulu seperti yang di sana itu cari kemarin, makan hari ini, yang cari hari ini dimakan untuk besok aja. Nah sedikit aja kalau malam aja, sambil kadang-kadang ada tetangga temen ngobrol di sini, kita berbicara tentang sapi ya, sambil supaya sapinya nggak ini ya, sambil makan hijauan. Nah awalnya itu, kemudian kenapa bergeser ke sapi, saya punya saudara di Bandung Mas, itu ada mbak di Bandung, itu setiap tahun kurban sapi. Jadi setiap habis kurban Idul Fitri saya nyari sapi untuk kurban. Saya berpikir, saya bilang, Mbak, kok saya pelihara sendiri aja lah, kenapa harus beli gitu kan. Nah akhirnya puasa tahun kemarin ponakan sebelah ini mau jual sapi, modelnya seperti kayak gini, itu dijual 16 juta, itu Belanda nawarnya cuma 14 terus Mas. Nggak lebih dari 14 setengah, padahal modalnya ada 12 juta, peliharanya sudah sekian tahun. Terus saya telepon, Mbak ini Mbak untuk kurban udah bisa nanti Mbak, udah masuk usianya. Ya, kita pelihara 11, saya buat kandang sebelah sini. Kandang, jadi kandang saya masukkan. Nah waktu itu masih banyak hijauannya Mas, saya belum pakai konsentrat, belum pakai
onggok, belum pakai kulit, belum pakai molasses waktu itu. Masih full hijauan, cuman lebih dominan outdoor. Ternyata pas lebaran haji itu iseng-iseng saya tawarkan 21 kebeli beli orang 21, tapi kami juga korban, keluarga kami korban 3 orang, pembelinya 4, kita sepakat 3 jutaan per orang. Per orang yang korban. Akhirnya saya dapat duit 12 juta. Nah, 12 juta itu untuk modal ini lagi. Modal sapi. Nah, terus Mbak nambahin lagi. Waktu itu 35 juta. Nah, dapat si Janoko yang di ujung itu, Mas. Oh, yang paling ujung Nah, sana. itu modal dulu 17 juta 200. Dua waktu itu sama sapi PO, cuman PO-nya kondisi kesehatannya kurang bagus. Akhirnya saya balikan ke belantenya. Saya minta tuker kemarin sama sapi si mental, cuman ya ada pegonnya, Mas. Si mental ada pegonnya. Silangan itu Mas Ya. Yan, ya. Karena kalau saya nyebut sapi kopi orang tuh kasihan sapinya, Mas. Kenapa? Ya kopi orang itu kan kesannya itu kan jelek loh, Mas. Kopi Oh, orang itu gitu. barang kelapa yang nggak maksimal gitu kan, artinya nggak ada penghambatan pertumbuhan di kelapa itu sehingga jadi kopior. Nah kalau saya bilang sapi itu saya seneng pegon daripada Kopi orang, kasihan sapinya. Ya kalau misalnya sebagus ini dibilang kopi orang kan kasihan, teman. Nah yang itu kemarin saya jual, Mas, bulan baru 3 minggu ini, bulan kemarin saya jual. Artinya kandangnya di sebelah sini yang kosong ini, modal 18 juta 4 bulan seminggu. Kemarin saya timbang ke tepatnya Pak Yan itu berat 477. Saya dapat duit 22 juta 900. Modalnya 18. 18 juta 4 bulan lebih seminggu. Itu full konsentratnya baru sekitar 7 mingguan. 7 sampai 2 bulan lah. Sebelumnya juga masih banyak hijauan karena saya juga belajar termasuk dari jenengan-jenengan yang youtuber saya pakai belajar, kemudian dari insting memang dari kecil suka ternak itu memang coba kita combine, termasuk bagaimana ramuan makan. Dan kemarin waktu tempatnya Pak Yon ketemu Mas Diwang, saya belajar banyak juga dari Mas Diwang seperti apa konsep pakan sapi itu. Oke, Pak Mas Diwang datang dulu, Mas Diwang. Ya termasuk ya Pak Yon juga banyak ngajarin seperti ini dan seterusnya. Jadi memang kalau saya meskipun saya guru, ya kalau guru ya otomatis berpendidikan, Mas. Cuman saya di bidang sapi, saya meskipun itu orang itu nggak lulus SD, saya harus belajar. Ketika sapinya emang bagus. Seperti itu. Saya belajar harus pada siapapun, dimanapun dan kapanpun, itu udah prinsip hidup saya seperti itu. Termasuk ini juga selain bisnis, Mas, juga rencana saya ke depan memang wahana edukasi untuk peternak-peternak muda. Jadi supaya ternaknya itu nggak capek ngarit aja, Mas, itu. Karena banyak yang kata orang hanya ngasih letong aja kan kasihan. Ya itu harus punya nilai yang lebih tinggi lagi. Value proposition-nya itu, nilai lebihnya harus kita tambah. Keren. Seperti itu. Ya ngomong-ngomong, kenapa dulu milihnya di sistem penggemukan? Saya tuh kok sekolah kadang pulang sore, Mas. Lah kalau breeding sapinya itu birahi pagi sampai sore nggak konangan, ya repot udah, ya. Repot, nggak ada. Saya sempat ya beli dari dia dulu. Nggak jadi ya. Akhirnya tak gadoin gitu kan, untuk yang babonnya itu. Kalau di penggemukan, di fattening ini memang yang penting, kalau saya berpikir hewan itu punya perasaan seperti kita juga. Jadi jangan sampai lapar, intinya itu. Pagi sebelum sekolah harus saya kasih konsentrat dan lain pakan combor, bandur kering seperti ini. Kemudian nanti saya pulang kadang jam 3, kalau lagi sekolah hari Senin Jumat itu ke SMK Negeri Selebak masih 11 sore pulangnya. Pulang sekolah itu sore ya kadang pakan sudah saya sediakan, sudah tinggal. Kadang kalau kesorean banget pulangnya ya anak gadis, Mas, sudah saya sediakan di depan sapi, tinggal nuang aja. Itu mau anak gadisnya mau suruh Mau kasih pakai? bersih kandang juga, yang penting nggak di dekat saya, dekat sapi saya nggak boleh. Kalau bersih depan, kasih makan, ya itu dia mau. Kalau pas saya nggak di rumah itu mau. Ya harus dilatih seperti itu, Mas, supaya nggak manja gitu ya. Hari ini juga latihan bola deh. Latihan futsal hari ini. Oh iya, untuk pemberian pakan sendiri itu sehari berapa kali? Sehari saya 1 kali pagi. Kemudian sore itu 1 kali full, kemudian nanti
dikasih yang mau nambah seperti ini mas, 2 ini. Kalau ini sore makan sore pasti 2 ember, 2 bak ini. Khusus 2 ini. Nah, yang ini 1/3/4, yang ini masih cukup 1, yang itu 1,5. Yang gede paling gede itu hanya 1,5. Yang paling ujung itu. Ya, itu 1,5. Kok malah sedikit ya? Gitu. Ini yang lagi saya pelajari juga mas. Kenapa badannya besar, makannya nggak banyak, tapi pertumbuhannya bagus. Apa emang karakter sapi limosin seperti itu nggak ngerti juga saya. Tapi kalau yang simental, kok pelihara simental makannya luar biasa. Cepatnya lah ini udah Habis ya? seperti ini. Cepet banget ini. Kulit juga kemarin saya coba nggak dicuci dengan dicuci. Kalau nggak dicuci lambat makanya mas. Mungkin karena yang ngeres ya, karena ada pasir-pasirnya. Kita beli kulit itu kan dari pabrik yang rata-rata supplier singkongnya dari tanah pasir, kan ada pasir yang hitam-hitam tuh, yang lembut, alat lembut hitam. Jadi saya cuci ya, saran dari Pak yang kemarin coba dirimbang Pak ya, ini saya cuci. Jadi setiap saya nganggur bawa arko ya udah cuci kulit, taruh di sini, nanti ketika mau makan ya udah tinggal ngambil aja. Berarti tiap mau makan dicuci dulu ya untuk kulit? Untuk kulit saya cuci, karena ya itu tadi kembali, mereka juga hewan ini punya perasaan mas. Jadi kalau kita makan dapat kerikil 1 aja, kadang-kadang kebun binatang keluar itu loh. Nah, ini sapi ini juga ya kita perlakukan makhluk Allah yang harus kita perlakukan sebaik mungkin, intinya itu. Ya mudah-mudahan kalau kita harus sebaik mungkin kan dia memberikan ke kita juga jauh lebih baik lagi untuk kita gitu. Oh iya, kalau untuk pakannya sendiri itu yang digunakan untuk campuran apa saja? Sebulan terakhir ini saya udah pakai kulit singkong, pakai onggok, kemudian kasih limbah jagung sedikit ya untuk seratnya, molasses, kemudian kita kasih mineral juga ya, karena pengalaman di Janoko itu mas, itu kasih dulu mineral saya kasih 3 sendok sehari, pertumbuhan tulangnya bagus dan cepet gede gitu loh, porsi badannya tuh. Itu dulu nanti ada mas, foto-fotonya saya masih nyimpen itu. Pertama datang, yang Janoko itu ya? Iya Janoko itu, kurus kering mas. Sapi dari Lampung Selatan kalau nggak salah dulu. Nah, belantik muda juga, makanya di situ nggak laku-laku. Termasuk ada orang yang dulu ditawarin nggak mau, begitu ngeliat kesini serang kaget sapinya seperti ini. Itu kurus kering dulu mas. Cepat ya pertumbuhannya ya? Cepat, ya itu mungkin ya faktor itu juga. Kemudian konsentrat mas, konsentrat bisa pakai konsentratnya Mas Yon dari Bayi Jepara. Ya sebenarnya udah ada premiknya, sudah ada mineral dan lain-lain. Hanya yaitu kalau mineral kan saya tambah sedikit supaya pertumbuhan tulangnya juga bagus, kemudian menghindari untuk resiko di tulang di kaki sama di kuku. Terus untuk takarannya sendiri, takaran pakan? Takaran pakannya konsentrat yang besar-besar ini sehari 2,5 kilo rata-rata mas. Yang besar-besar? Kalau yang kecil-kecil ini, yang ini hampir 2 kilo, yang itu 1,5 kilo. Itu untuk konsentratnya ya? Ya. Kalau yang lain-lain? Yang lain-lain kalau onggok dengan kulit ini 50-50 mas, 50-50. 50%. Harusnya sih banyak kulit singkongnya, kayak ilmu dari Mas Diwang dulu. Cuman karena ini saya baru pakai kulit singkong, jadi ya sementara kemarin 1/4, 3/4-nya onggok, 1/4-nya 60% onggok, 30% kulit, 10% ampas jagung itu. Nah kalau sekarang ini onggok dengan kulit singkongnya udah 50-50, tinggal ampas jagungnya kasih sedikit untuk, karena dia awalnya dari ampas jagung itu makanya juga. Sebenarnya ini lagi proses kita desain chopper mas, chopper yang portable. Jadi rencana nanti bank pakan belakang ini, dan kalau ada tetangga yang panen jagung kita chopper di ladang, dikeringkan, rencana mau pakai pakan film murni nanti. Pas puasa nanti insya Allah udah running untuk ya, yang seperti itu. Jadi untuk bank pakan sendiri yang sampean tanam saat ini itu khusus odot atau ada yang lain? Odot, terus gajian biasa sedikit, sama kemarin saya dapat bibit pakcong. Oh ada pakcongnya juga? Ada pakcongnya juga. Memang kalau pakcong beda dengan gajian biasa, dengan puter biasa itu beda. Kalau pakcong itu lebih teksturnya lebih lunak. Jadi
sampai yang tua pun kemakan. Saya kok ngasih makan nggak saya potong-potong nggak kalau ini, tak biarin aja supaya awet juga dia ngemil. Jadi nggak dipotong terlebih dulu nggak. Saya biarkan aja habis apa nggak ya. Kalau pakcong bisa habis, pakcong otot nggak tersisa. Terus untuk pemilihan bibit sendiri, ini harga kalau boleh tahu. Ya oke. Ini yang paling ujung ini. Ya ini Heeh. si gesit ini mas, petak gesit ini mas, kata saya petak gesit karena nggak mau pegang kepalanya nih mas. Ini rekomen Pak Yon mas. Dari Pak Yon. Rekomen Pak Yon ini. Ini 21 kemarin mas, 1 bulan, hampir 2 bulan nih mas. Di sini hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan di sini, ya posturnya belum segini sih kemarin. Jadi, mungkin ya Pak Yon kalau ngeliat YouTube nanti ya kaget juga sapinya segini perbulannya. Cepet ya. Ya. Kalau yang ini Ini sama 21, ini saya nembak video mas. maksudnya Saya nembak video dari Rawan Utara Kiriman. oh gitu. Cuman saya juga pengen punya koleksi yang katanya superan gitu loh. Ini 21 juga, pertumbuhannya cukup bagus mas. Sudah berapa hari di sini? Si silver ini mas, ini sudah 1 bulan setengah. Ini pertumbuhan cukup bagus. Kemarin lingkar dadanya sudah baru kita ukur 100 ya. Oh ini nggak bisa diukur mas, wah itu susah ini ya. Namanya siapa ini? Namanya Ini si gesit mas. si Gesit. Ya, karena nggak bisa dipegang. Kalau yang ini namanya silver. Ya, kepalanya silver kata anak saya, sama tanduknya itu. Jenisnya apa ini? Simental ini. Simental ya. Ya, Kalau yang ini hitam nih, ini si Blacky. Blacky. Ya, ini 21. Ini kemarin ambil dari tetangga mas. Katanya ya mentok tawaran sampai 17,5 sampai 18. Tapi mau belum seperti ini Pak. Masih biasa standaran lah. Sudah lama. Sini 1 bulan seminggu. Ya 1 bulan seminggu. Oh sorry, tanggal 15 sekarang mau berapa? 2 bulan. Sudah 2 bulan ya. Sorry, 15 itu saya beli, saya bawa pulang itu 10 hari kemudian, 25 masuk. Karena nunggu kandang ini jadi masuk. 25 Januari mulai masuk. Kalau yang ini Ini Sibron. Sibron ini kemarin 19 mas. 19 Ya ini baru masuk minggu kemarin. Ini kalau boleh tahu umur di berapa ya? Umurnya? Umurnya ini kalau perkiraan saya sih di bawah 10 bulan. Di bawah 10 bulan. Iya, karena ya udah dari Pak Yon juga ini katanya. Kalau perkiraan di bawah 10 bulan mas. Ya 10 bulanan lah kita. 10 bulanan ya. Nah, Makanya udah mulai bagus. kalau yang paling ujung ini Nah, Janoto ini. Janoko. Ini Janoto ini. Ini harus disayang mas tiap hari mas. Disayang. Yang lain nanti ngiri sama yang ini. Yang mau dipegang yang si black itu mah mas, tapi yang ujung itu nggak mau. Berapa dulu modalnya yang ini? Ini dulu ceritanya mas. Ini di Belantik tempatnya yang Heri itu Belantik muda mas. Dia itu tukeran sama si babon. Modalnya katanya 17 gitu. Dijual 17,5 itu nggak ada orang mau beli. Kondisinya kurus. Pokoknya udah nggak body tapi bagus lah ini dulu. Cuman saya waktu itu ngelihat ada potensi dari makannya. Saya waktu itu masih belum banyak ngerti bagaimana cara membeli sapi mas. Hanya ngertinya warnanya merah, hitam, putih, sama yang penting makannya bagus gitu aja. Tapi ternyata setelah saya pelihara, sapi ini punya potensi dari ciri-cirinya. Dia makannya pelan, nggak seperti yang ujung, tapi ya udah habis juga. Sekali makan dia nggak naik, udah makan terus sampai habis baru naik kepalanya. Kepalanya nggak diangkat-angkat ya? Pelan. Nah ini modalnya itu 17.200 ribu mas. 17.200. 6 bulan. Ini Januari kemarin ya si Heri Belanda itu udah berani bayar 25, saya nggak kasih. Ini ya. Jangan sekarang aja ya. 27 aja saya masih sayang nggak mas. Rencana ada Kalau ini insya Allah nanti tanam lebaran haji mas. Entah untuk pakai keluarga sendiri atau ada rekan yang pengen nanti ya bisa. Cuman target ini lebaran haji. lebaran haji. Mungkin kalau sini bisa beli nanti bisa keluar target yang flat. Kalau yang ini kira-kira lebaran haji bisa keluar nggak nih? Sepertinya sudah. Sudah ya. Iya. Estimasi ya itu. Kalau perkiraan 10 bulan, tapi kalau ngeliat videonya kemarin ya 1 tahunan sih mas. Saya belum ngeliat videonya kemarin juga. Mas.
Udah 1 tahunan. Ya misalnya badan haji untuk yang ekonomis sudah bisa gitu. Cuman kalau misalnya nanti saya masih sayang ya tahan lagi. Tahan dulu ya. Tergantung di kondisi seperti ya emang rencana yang tahan sampai habis badan haji termasuk Jenis limosin ya. ini limosin. Berarti total sekarang di kandang sampean ada berapa Ada ekor? 5 ini. 5 ekor. Ini hari ini ditawarin tapi harus 2 ropel. Waduh, nggak 2 1 di mana misalnya kan. Terus yang nyariin tambah duit lagi kok. Terus yang satunya juga gitu ada tapi tadi mana ya pegonan gini. Kalau beli 15 ya atas lembah sini tapi ya katanya belum beli ya. Saya prinsipnya beli sapi itu kalau memang rezeki memang jodoh ya pasti jadinya gitu loh mas. Ya. Ya, makan minum. Janoko. Keren. Warnanya juga bagus. Coba penasaran yang paling ujung, Pak. Yang paling ujung. Oke. Ini kira-kira di Indonesia Ini, bisa ya. nyampe berapa? Idul Adha Pak Yon berani 30 mas. 30 juta ya. Cuma kalau terkembangnya saya yakin lebih mas kan ini. Idul Adha nanti mas. Lihat terkembangnya seperti ini. Biasanya jualnya jogrok atau timbang? Kalau saya tergantung. Timbang. Kemarin yang jual tuh saya timbang karena kalau jogrok itu kan kita nggak ngerti mas, kita nggak ngerti kemahalan atau kemurahan. Tapi kalau timbang kan presisi, ukuran segitu ditimbang harga segitu gitu. Kalau saya lebih memperhatikan itu berat badan peningkatannya mas daripada istilahnya berapa duitnya itu loh. Jadi ada kepuasan tersendiri kalau kita bisa meng-up berat badan itu Kalau ditimbang bisa itu ya. maksimal gitu. Iya. Apalagi sesuai target itu. Nah, itu saya target, kayak kemarin lebih dari target mas. Target saya itu 450 beratnya. Tapi begitu mau ditimbang, saya bilang sama anaknya Pak Yon ngambil, mas kayaknya 470 tembus mas ini. Gini Pak, ini 450 di atas Pak. Gitu. Ini mau dibawa kemarin, 425 positif waktu kemarin kan waktu jual yang itu. Wah jangan dulu mas, ini lagi berkembang ya. Proses ya. Punggungnya loh mas bisa gitu mas. Gelombang terus ya, gelombang sini penuh, sini gelombang lagi seperti itu. Pantatnya juga mantep ini. Ini untuk target dari awal jenengan masuk ke sistem penggemukan. Ada planning berapa bulan sekali gitu? Jujur mas, sekarang ini saya tahap belajar. Tahap belajar. Jadi planning ke depan belum ada. Cuman ya rencana insya Allah kalau nanti dapat modal juga. Saya ini kan buka link ke teman-teman alumni sekolah, alumni kuliah dulu ya. Siapa yang mau invest, ayo rencana belakang tuh mau saya buat kandang yang lebih besar lagi. Jadi kita ya perhitungan mereka modal sapi, saya modal pakan, nanti penjualan potong modal, udah kita pakai sistem yang disahkan agama, dihalalkan agama aja bagi hasil mas seperti itu. Keren. Ya. Berarti kedepannya nanti mau dibesarkan lagi? Insya Allah mas, yang rencananya. Jadi belakang ini nanti rencana mereka. Ya sambil itu mas, selain untuk bisnis juga wahana edukasi itu intinya. Jadi memang peternak ini apa ya? Jadi primadona, kemudian memang jadi lumbung ekonomi yang sangat vital di negara ini. Ya sekarang Pitwater infonya udah susah dapat bakalan dari Australia. Nah kalau nggak kita yang bergerak, terus daging Indonesia siapa nyugupi itu? Ya ini kan ada sih tetangga kerja di Pitwater tadinya. Sekarang dia berusaha. Bang infonya begitu, infonya susah dapat bakalan dari Australia. Harus tugas kita nih mas untuk menyelamatkan. Keren. Ya ngomong-ngomong, ada pesan-pesan buat teman-teman sama peternak? Pesan-pesan untuk anak-anak muda terutama, jangan gengsi untuk ternak ya. Jadi termasuk siswa-siswa saya di SMK Poskoro, SMK Mitra Bakti, di SMK Praja Selesai dan beberapa SMK Lampung Timur, karena kalau musim ujian biasa keliling mas Lampung Timur. Gitu. Ayo
kalian ada program produk kreatif kewirausahaan, jalankan ya, termasuk di sekolah juga kita buat project itu. Mas, siapa yang punya ternak, nah ini ya kita edukasi, ternaklah yang baik dengan menyayangi ciptaan Allah, insya Allah dari ternak itu juga akan memberikan nilai yang sangat positif pada kita. Keren. Jadi ayo terus semangat, jadilah peternak muda yang hebat, peternak muda yang penuh semangat, peternak muda yang penuh inovasi, sehingga dihasilkan sapi-sapi untuk potong bukan daging secara nasional ini kita nggak bergantung pada negara luar, intinya itu. Ayo semangat intinya dan terus belajar. Keren. Ya, ngomong-ngomong waktunya udah sore. Saya terima kasih banyak udah diizinkan review di kandang jenengan. Semoga kedepannya ternaknya makin ya, sukses, satu lagi lancar. pesan Mas ya, untuk terutama ternak muda. Yang penting kandang itu bersih, sapi nggak sampai lapar, intinya itu aja. Gitu ya. Ya, kandang bersih, sapi nggak sampai lapar. Insya Allah akan bagus. Keren, luar biasa. Ya, mohon pamit. Oke, Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, buat teman-teman ya, ini ternak beliau luar biasa ini. Ini basic beliau sebenarnya seorang guru. Wah, keren ini, keren. Buat teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.